Kemarin ketika saya wawancara sama Obim, dia yang hobinya naik gunung gitu kan, hobinya main musik. Ternyata pas digali kenapa senang naik gunung, karena kecewa sama perempuan gitu kan. Terus sekarang saya wawancara Ijul, kenapa nulis dan sampai nerbitin buku puisi Adik, karena kecewa dengan perempuan gitu kan. Jadi ini ada apa? Berarti sih gitu kan? semuanya itu gara-gara perempuan, Om. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya Ahmad Zulkifli. Sabda Akhir Pekan. Iya, siap. Ahmad Zulkifli atau yang lebih akrab dipanggil Adi ya. Jadi sebagai informasi buat yang belum kenal siapa itu Adi adalah seorang penulis yang telah sukses menerbitkan satu buah buku ya, satu buah buku dan sekarang lagi menggarap buku keduanya. Agak menarik sih itu yang buat saya tertarik untuk mewawancarai Adi ini karena pertama dia muda, gitu kan, anak-anak muda ya khususnya sekarang ya, gitu kan, lebih concern ke gadget, gitu kan, media sosial, game dan sebagainya gitu. Tapi Adi dari mulai sekolah, masa-masa puber, tapi masa-masa puber dihabiskan dengan kegiatan menulis gitu kan, sampai akhirnya terbitlah buku yang berjudul Puisi Adi ini. Kalau bahasa modernnya mungkin bucin yang bermanfaat, Om. Iya. Bucin yang bermanfaat. Jadi jangan sampai bucinnya nggak bermanfaat. Mungkin saya bisa mengalokasikan apa yang saya rasakan jadi sebuah karya gitu. Iya. Buku ini terbit tahun 2017 atau 2018 ya. Iya. Waktu itu Adi masih kuliah atau pas itu SMA? Buku ini sebenarnya digarap di SMA waktu itu. Buku digarap waktu SMA karena biasa kan percintaan zaman-zaman SMA yang bucin-bucin. Kalau sekarang kita pengen gitulah. Iya. Sudah mulai menulis, sering menulis ya, sering buat puisi gitu. Cuma waktu itu belum kelar-kelar ya, karena mungkin posisinya belum terlalu fokus buat bagaimana cara membuat buku, bagaimana cara menulis buku, harus berapa, harus ini yang harus diperhatikan. Sampai akhirnya ketika saya masuk di kuliah, saya berpikir buat selesai nih buku, ya akhirnya selesai, terbit ya. Soalnya sepengetahuan saya sampai saat ini gitu kan, di Batu Jaya kayaknya penulis yang bisa sukses nerbitin buku itu cuma baru Adi ya. Ya tolong diklarifikasi kalau misalnya ada penulis lain yang udah berhasil nerbitin buku masih banyak ya Om, bibit yang dia sebenarnya sih banyak sih, nggak ya gitu kan, yang hobi nulis gitu kan, hobi baca gitu, cuma ya entah mereka nggak pede ya bukunya diterbitin gitu kan, atau gimana gitu. Makanya saya bilang ya Adi satu-satunya ya. Yang menarik lagi mengambil genre sastra gitu kan. Sastra kan bukan bacaan yang ringan gitu menurut saya gitu kan. Sastra berat loh gitu kan. Tapi seorang Adi kenapa seneng sastra, dan juga buku pertama yang dikeluarin juga bertemakan sastra. Bertemakan sastra, novel berisi kumpulan puisi juga, masuk juga. Apa yang menarik? Nah, kalau Om kan lebih ke jurnalis ya, sebenarnya Om. Lebih ke jurnalis, lebih ke laporan atau ke real fakta gitu. Tapi kalau ke sastra bagaimana pengembangan sebuah imajinasi ya. Artinya seorang sastrawan pasti tahu dengan kata-kata mampu mengubah apapun, Om. Oke. Dan kehebatan sastra itu, seorang sastrawan dia ketika nutup matanya pun kalimat-kalimat seperti berjalan-jalan gitu. Ini dan ini itu tergantung bagaimana bacaannya. Iya. Seperti itu. Sejak kapan tertarik sama sastra? Kalau tertarik
tertarik sih udah mulai di SMA ya sebenarnya. Kalau dari SD sampai SMP paling baca-baca buku-buku biasa gitu kan. Dan memang selalu dapat nilai lumayan ya di bahasa Indonesia. Dan pas SMA ngerasa buku yang saya baca itu dari Andre Hirata. Andre Hirata yang judulnya? Yang judulnya kalau nggak salah Laskar Pelangi. Nah, dulu saya nontonnya di zaman saya SD, cuma pas saya baca apa disebutnya baca novelnya itu di SMA. Sebenarnya kenapa saya bilang Andre Hirata? Karena memang menurut saya Andrea Hirata memiliki sastra yang sangat tinggi. Jadi dia mampu menjelaskan satu buah tangkai bunga itu bisa berlembar-lembar, Om. Dengan gaya-gaya bahasa yang luar biasa. Seperti misalnya kalau misalnya ada scan di bagian ayahnya yang datang, misalnya memakai sepeda itu digambarkannya benar-benar luar biasa. Itu yang buat saya merasa kayaknya saya kesini deh. Nah, akhirnya udah makin ke situ, saya senang sekali baca-baca buku seperti bukunya Hairil Anwar gitu, atau W.S. Rendra, Stanja and Blues, atau Hairil Anwar, Aku Binatang Jalan dan sebagainya. Udah mulai itu yang benar-benar real sastra banget. Dan sempet karena orang tua punya beberapa buku sastrawan-sastrawan besar dunia seperti Khalil Gibran dan sebagainya gitu. Kalau itu menurut saya yang buat saya ngerasa saya nemuin jati diri saya. Akhirnya dari itu semua saya kemas, lalu saya coba kembali perbaiki yang pas zaman saya SMA belum kelar, akhirnya di zaman kuliah saya kelarkan. Jadi bisa dibilang kalau bukunya Andrea Hirata yang mengubah jalan pikiran Adi sampai akhirnya senang sastra dan akhirnya nulis buku yang bertemakan sastra. Sastra. Cuma yang menariknya gitu kan, Adi yang dari SD malah senang nulis, terus SMP, terus SMA juga gitu kan. Nilai pelajaran bahasa Indonesia selalu dapat nilai yang bagus gitu kan. Tapi kenapa pas kuliah ambilnya bahasa Inggris? Nggak sesuai jalur yang Adi tekuni selama ini. Nggak linear gitu. Iya betul. Kenapa? Ini banyak orang yang nanya ke saya gitu. Lu penulis. Lu penulis ya. Sebenarnya kalau katakan penulis paten enggak, saya tetap masih belajar kan. Masih pemula, masih belajar. Ya masih banyak yang harus diperbaiki. Terus juga pokoknya lebih kepada apa ya, ranahnya tuh terus meningkatkan diri lah. Nah, banyak yang nanya ke saya, lu nulis, lu ini, lu begini. Kenapa lu ngambil bahasa Inggris? Teman-teman saya bilang, kenapa lu ngambil bahasa Inggris? Ya jawaban saya cuma satu. Waktu itu pilihannya ketika saya ngambil kuliah, pilihan cuma dua. Pilihan itu diberikan sama Ayahanda Tercinta dong. Ayahanda Tercinta dong. Mungkin yang lihat kenal saya tahu siapa saya. Saya jelasin ya, gitu. Jadi Adi ini anak dari kepala sekolah, masih sekarang Bapak ya? Bapak Wakasek. Cuma sekarang udah wakil kepala sekolah di perguruan Mapel Anwar ya. Dan juga guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris yang sangat legend ya. Yang pernah sekolah di Mapel Anwar pasti kenal lah gitu kan siapa orang tuanya Adi ini gitu kan. Oke, lanjut. Jadi Bapak ngasih pilihan waktu itu. Bapak ngasih pilihan, kamu mau kuliah ngambil pendidikan agama Islam atau ngambil bahasa Inggris waktu itu. Mungkin karena Bapak ngambil pilihan seperti itu, mungkin Bapak sudah lebih dulu menjamah dunia tentang tulis menulis ya. Jadi dia tahu mungkin tulis menulis itu seperti apa dan bagaimana nantinya harus gimana. Akhirnya dia kasih dua pilihan itu. Ya udah, saya nggak punya pilihan dong. Kalau saya ambil PAI, sebentar. Tapi Bapak tahu nggak kalau misalnya sebelum kuliah ya, sebelum terbit buku ini gitu kan, Bapak tahu nggak kalau misalnya Adi senang nulis? Bapak dulu pas SD suka baca diary saya sebenarnya. Jadi suka nanya ke ibu saya, ini siapa yang nulis? Ijul. Kok anak SD tulisannya kayak gini gitu? Bapak harusnya udah sebenarnya udah nerka sebenarnya. Cuma sepertinya memang
dari setiap bahasa bapak nggak pengen saya jadi penulis, mungkin gitu ya. Mungkin emang tujuan bapak tuh karena ya karena pengalaman bapak lebih banyak pastinya gitu kan. Mungkin emang nggak mau kali anaknya jadi penulis gitu. Karena ya jadi penulis kan miskin. Pasti Om. Iya. Jadi penulis. Malah kalau kata Eka Kurniawan, menulis itu menyakitkan. Menulis itu menyakitkan. Iya. Gitu. Menulis itu luka. Jangan jadi penulis gitu. Ya, ini sempat yang pernah saya ceritain ke Om juga. Ada beberapa yang waktu itu ketika saya sedang membaca buku, waktu itu buku Khalil Gibran. Al-Ajni Al-Mutakasira saya patah waktu itu di rumah bapak waktu itu. Bapak nggak lihat waktu itu. Maksud dia nggak lihat Adi lagi baca buku. Iya, tapi ketika dia jalan dia ngomong, "Nah, Khalil Gibran itu seseorang yang tersesat dengan kalimatnya sendiri." Saya sebagai seorang yang mempelajari sastra, saya tahu artinya ketika orang tua saya mengucapkan kata seperti itu sedikit saja, saya paham. Oh, ternyata bapak saya jauh lebih paham ketimbang saya. Dan itu cara teguran bapak saya memberitahu saya. Kalau, nah kamu harus hati-hati loh. Jangan sampai dengan sastra ini kamu menolak arah gitu. Dengan agamamu, gitu. Dengan apa yang kamu pelajari yang sebenarnya sebaik-baiknya manusia, mempelajari agamanya, hati-hati anak. Gitu. Intinya sebenarnya bapak saya seperti itu. Tapi cuma sebatas teguran, nggak ada pelarangan. Pelarangan sih nggak ada ya, cuma sempat ngerasa kalau ketika nulis gitu, bapak tipe orang yang support enggak, terus memberi ngepek down ke kita juga enggak. Jadi ya bapak biasa-biasa aja, datar-datar aja. Jadi ya saya rasa ya udah, berarti bapak saya yang penting saya bisa arahnya jangan melenceng, terus juga jangan yang aneh-aneh gitu. Silakan mungkin jadi penulis ya, itu yang jadi pegangan saya sih. Bapak pernah menegur Adi gitu kan ketika baca bukunya Khalil Gibran gitu yang jelas-jelas ya genrenya sastra gitu kan. Terus Adi lanjut sampai akhirnya nulis dan mengeluarkan buku yang bertemakan sastra gitu kan. Respon Bapak pertama kali ketika Adi mengeluarkan buku ini seperti apa? Nothing. Nggak ada. Nggak ada respon, nggak ada tanggapan sama sekali? Nggak ada respon, nggak ada tanggapan. Apa ya disebut? Saya nggak tahu. Bapak nggak pernah chat apapun, ya nggak pernah WA saya, nggak pernah apa gitu. Walaupun ada beberapa rekan-rekan keluarga yang memberikan, wih hebat atau apa gitu. Tapi bukan mereka yang saya tunggu sebenarnya. Yang saya tunggu adalah kata-kata dari bapak saya, gitu. Walaupun pengakuan lah gitu. Cuma sepertinya saya pun harus paham bapak saya juga. Saya nggak memaksakan. Oh mungkin harus lebih besar lagi. Justru malah memicu buat ini kurang. Gua harus buat yang lain. Gua harus buat yang out of the box lagi. Gua harus buat yang bener-bener kalangannya diakuinya bukan cuma kecil ya, tapi harus besar dan meluas. Pengennya sih kayak gitu. Jadi malah jadi pacuan sekarang. Tapi nggak ada rasa kekecewaan sama bapak? Kalau kekecewaan buat bapak ya, saya nggak pernah kecewa dengan seorang Majur Al-Fatah. Bapak saya. Karena menurut saya bapak saya itu tipe orang yang unik, cerdas luar biasa, dan selalu mampu mengondisikan dirinya dengan sesuai anak-anaknya gitu. Anaknya ada 2, dia tahu karakternya beda, kepribadiannya beda, tapi dia mampu dan paham bagaimana berbicara dengan si A, bagaimana berbicara dengan saya. Itu alasan kenapa ketika bapak saya, saya tipe orang yang nggak suka omongannya keras atau apa, tapi bapak saya pelan ngomong, dia bilang, nah Khalil Gibran itu adalah orang yang tersesat dengan tulisannya sendiri. Hati-hati dia bilang gitu. Itu menurut saya adalah pemahaman yang luar biasa. Jadi kalau untuk kecewa dan apa, saya nggak akan kecewa dengan orang tua saya. Balik lagi ke buku ini gitu kan, puisi Adi.
Saya nggak sempat baca full sih, cuma beberapa bagian aja yang saya baca gitu kan. Inti dari buku ini sebenarnya? Nah, inti dari buku ini dulu zaman SMA, Om. Oke. Ini dulu zaman SMA. Saya merasakan ya demen orang gitu. Oke. Suka sama orang waktu itu. Iya. Dan sepertinya bisa dikatakan mungkin kalau bahasa Bujang cinta pertama mungkin. Oke. Dan itu cinta banget, Om. Parah itu. Iya. Parah, alay, parah banget dah pokoknya. Sampai akhirnya si perempuan ini meninggalkan saya, gitu. Iya. Saya bentar, alasan perempuan itu ninggalin Adi? Untuk orang lain. Dan saya ingat betul waktu itu. Saya disebutnya datang ke rumahnya. Saya nggak boleh datang ke rumahnya. Dulu kan zaman ngapel ya, Om ya. Iya. Zaman ngapel, biasa minjem motor kakak atau apa gitu. Ngapel, terus ke rumahnya. Dia bilang dia sakit gitu. Terus saya lihat dia lagi sama selingkuhannya gitu. Tapi malah yang berbalik, waktu itu saya sudah terlalu bucin tingkat dewa nih. Posisinya waktu itu posisi dia yang salah. Tapi saya yang bilang ke dia, ayo kita mulai lagi dari awal. Saya kan udah jelas-jelas di depan mata sendiri betul, kalau dia sama cowok lain, tapi kita masih mau. Saya sampai bilang begini, ayo kita mulai dari awal lagi. Saya mau serius sama kamu. Walaupun ini mungkin orang anggapnya ini cinta monyet ya, cinta jatuh. Tapi saya ngerasain ini serius. Ini serius. Terserah kamu. Mau seriusnya setelah lulus SMA ini atau gimana gitu. Kita mulai. Tapi dia nggak mau waktu itu, Om. Mungkin nggak tahu ya apa ya kesalahan saya, mungkin nggak ganteng kali ya, Om. Nggak ganteng atau mungkin nggak kaya kali? Bisa jadi, Om. Itu nggak ganteng, nggak kaya, ya udah habis. Itu jadi modalnya cuma buat puisi, nempel di mading atau apa, ya udah gitu doang. Nah, jadi itu cerita tentang perempuan itu. Ini benar-benar pure cerita tentang perempuan nih. Mungkin pacar saya nonton nih. Mantan pacar? Pacar sekarang. Iya, pacar saya. Ini emang benar-benar pure banget. Aslinya benar-benar buat yang itu. Tapi dari semua itu cuma apa ya? Para pemain-pemainnya aja. Dan inti yang bisa didapatkan sebenarnya ini adalah perjuangan bagaimana seorang anak SMA masih remaja, masih muda, tapi dia ngelawan diri dan pikirannya sendiri aja. Kadang tiba-tiba pikirannya tuh kalau lagi mumet apa buat puisi tentang kesedihan, tentang apa, paling gitu terus aja sih. Karena perempuan ya? Karena perempuan itu. Sebagai informasi lagi, jadi saat ini saya wawancara di Batu Jaya Vape Store. Batu Jaya Vape Store, tepatnya di depan SMP Negeri Batu Jaya. Ini tuh udah yang kedua kalinya saya wawancara di sini gitu. Pertama, beberapa waktu lalu saya sempat wawancara sama Obim gitu kan, salah seorang pemusik dari Batu Jaya gitu kan. Legend. Dan nggak tahu ini kebetulan atau apa gitu kan. Kemarin ketika saya wawancara sama Obim, dia yang hobinya naik gunung gitu kan, hobinya main musik. Ternyata pas digali kenapa senang naik gunung? Karena kecewa sama perempuan gitu kan. Terus sekarang saya wawancara Ijul, kenapa nulis dan sampai nerbitin buku puisi Adi? Karena kecewa dengan perempuan gitu kan. Jadi ini ada apa? Berarti semuanya itu gara-gara perempuan, Om. Iya. Jadi intinya begini, ketika kita kecewa atau apa, ya meluapkannya sesuai versinya masing-masing. Bang Obim versinya naik gunung lebih cool ya. Kalau saya versinya lebih feminim mungkin nulis itu sih. Tapi apapun itu pengalihan dari rasa sakit hati Adi maupun Obim itu positif ya untungnya gitu kan ya. Ya kan banyak orang yang kecewa karena diselingkuhin sama pasangannya gitu kan, akhirnya ke hal-hal yang negatif gitu kan, minum apa dan sebagainya gitu kan. Tapi Adi mengalihkan rasa sakit hatinya menjadi sebuah karya yang bagus gitu kan. Amin. Bisa jadi buku gitu kan. Obim juga sarana pengalihan dari rasa sakit hatinya jadi lebih senang ke alam gitu kan, naik gunung, main musik dan sebagainya gitu.
Wah, pokoknya kalau sekarang ya mungkin pikiran udah lebih luas. Ternyata saya berterima kasih dengan perempuan itu. Iya. Saya belajar bagaimana waktu itu mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri saya. Terus ya jatuh bangun gitu. Dan akhirnya saya bisa seperti ini. Ya udah. Saya berterima kasih dulu pernah disakiti. Dan itu jadi modal saya buat bisa cari yang lebih baik, yang lebih menerima saya dengan kondisi saya yang ya seperti ini. Kalau mau sebut nama juga nggak apa-apa sih. Barangkali gitu kan disebut namanya, siapa tahu dia nonton gitu kan. Kalau emang dia belum sempat baca buku ini gitu kan. Jadi buku puisi Adi ini ditulis sama Ahmad Zulkifli gitu kan. Ya karena pengalaman dia pernah disakitin sama seorang perempuan gitu kan. Barangkali kalau emang mau disebut namanya di sini nggak apa-apa sih. Kuliah gimana sekarang? Masih? Atau udah selesai? Alhamdulillah udah semester 10 ya Om. Ya, kuliah semester 10 saya belum lulus, masih skripsian. Biasa karena memang waktu itu posisinya saya nggak punya apa-apa. Kuliah terkendala karena finance. Akhirnya saya coba buat cari pekerjaan, dan ketika saya sedang skripsian, saya sudah dapat pekerjaan. Akhirnya mungkin apa ya disebutnya, saya ambil keputusan buat saya mau fokus bekerja dulu. Berarti sekarang posisinya cuti atau? Posisinya cuti. Posisi cuti ya. Ambil kuliah jurusan bahasa Inggris, gitu kan? Berarti kan ya karena mengambil bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya kejuruan atau keguruan? Pendidikan kan? Orang tua juga guru gitu kan? Iya, orang tua guru. Atau mungkin setelah kuliah selesai mau ke sekolah gitu kan, ikutin jejak langkah ayah Anda? Iya. Orang pikir saya harus jadi guru. Karena linear jurusan saya adalah keguruan. Tapi saya bicara bahwa saya tidak ingin menjadi guru. Kenapa? Karena saya tipe orang yang realistis. Bukan karena gaji guru kecil. Itu seperti sebuah luapan seorang guru nih dulu. Saya mau bilang kayak gitu kan. Saya ngerasain gitu kan, yang pernah jadi guru beberapa tahun lalu gitu kan, dengan honor yang nggak tahu, mungkin sekarang udah lebih baik ya dibanding tahun 2010 ketika saya jadi guru gitu kan. Sampai akhirnya saya mungkin lebih baik keputusan buat ya udahlah saya keluar gitu kan, saya cari pekerjaan di luar gitu. Atau bukan karena itu alasannya? Kalau ngomongin faktanya, ya memang itu betul. Bukan soal, dan ini bukan soal nggak bersyukur loh atau enggak. Kita harus bisa memposisikan mana harus bersyukur, mana yang bisa kita dapatkan lebih baik lagi. Kalau saya sih lebih ke situ aja sih Om. Jadi yang jadi guru memang pekerjaan yang mulia. Tapi saya belum bisa jadi guru. Menurut saya, buat saya pribadi yang masih senang mempelajari suatu hal yang baru. Saya rasa masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui, masih banyak hal-hal yang masih belum saya pelajari, dan masih banyak tempat-tempat luar biasa yang unsurnya banyak edukasi dan meningkatkan ekspor diri saya, ekspor diri saya. Itu yang buat saya nanti dulu deh jadi guru. Masih banyak nih yang gua harus kerjain. Kalau soal minat baca, siswa-siswa yang ada di Batu Jaya sama siswa-siswa yang ada di kota, yang ada di Karawang, siswa minat baca? Baca jauh dong. Jauh dong. Kenapa saya bilang jauh gitu? Karena ya tadi buku-buku kita, zaman saya masih buku sedikit, ya kan? Dan ruangan dan sebagainya tidak disupport, gitu. Padahal harusnya memberikan evaluasi tuh, buat para petinggi-petinggi yang ngurus sekolah, nyampe bahwa
Anak tuh nggak semuanya nggak seneng baca, pasti ada satu yang suka baca. Iya. Tapi dia jadi malas baca karena nggak ada tempat ininya, ada tempat ininya ada gitu. perpustakaan gitu. Mungkin sekarang sudah lebih baik ya ketimbang saya zaman dulu. Iya. Tapi ketika saya zaman dulu mereka udah bagus. Iya. Berarti kita udah biasa, dia udah lebih bagus. Begitu. Itu yang menurut saya rasanya kayaknya terus begini. Jadi kayak gitu. Permasalahan minimnya minat baca siswa, ada peran kesalahan dari sekolah juga ya? Peran ada kesalahan di sekolah juga, betul sekali. Karena pihak sekolah nggak menyediakan fasilitas mereka untuk baca gitu kan. Terakhir mungkin harapan Adi, harapan buat Batu Jaya lebih ke arah meningkatkan minat baca siswa dan warga kita lah gitu, warga Batu Jaya. Nah, mungkin Adi punya saran? Kalau saran paling kan kita udah ada tuh, suka lihat udah mulai ada yang nyoba buat ada perpustakaan keliling, ada perpustakaan ini. Emang ada ya? Ada. Itu dari misalnya di kita ada perpustakaan keliling. Anak Unsika juga deh kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu perpustakaan keliling atau apa, pokoknya dia ngegelar banyak buku. Dan sebenarnya tugasnya itu bukan cuma itu aja. Harusnya paham. Jangan sampai ketika orang datang seakan-akan dia baca buku, dia instastory. Dia ya sebatas itu kan sekarang nih. Digital tuh kayak gitu doang. Jangan sampai, tapi harusnya yang punya itu pun bisa memberikan edukasi dulu. Buat hal yang menarik dulu. Tentang bagaimana caranya nih anak paling nggak seneng dulu. Jangan tahu-tahu brok ngegelar. Gitu. Fokusin bener-bener yang kalau mau fokusin yang nggak minat baca, dikumpulin. Kasih hal-hal yang berbeda dulu. Jangan langsung baca buku bang, jangan. Yang lain dulu aja. Baru diarahin ke situ. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin pada kesempatan kali ini gitu. Sebenarnya sih pasti banyak banget yang bisa digali dari seorang Ahmad Zulkifli ini gitu kan, tapi karena ya keterbatasan waktu juga, karena udah larut malam juga, terpaksa harus kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak buat Adi atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga buat Batu Jaya Vape Store yang udah ngasih tempatnya di sini. Terima kasih juga buat yang udah nonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.